ente ku mestinya layak masih urip di alam dunia ku, ente durung waktu mati konon. Makanya saya bingung, kita emang harus mati? Ente bakal usmeranin mana? Kamu sudah menuju jalan sini berarti ente harus mati. Saya melihat ya pocong, kuntilanak, genderuwo, termasuk tuyul, bahkan makhluk-makhluk yang sangat luar biasa lah. Ketika itu pulang Pak, itu lorongnya, lorong gua itu air semua, air. Tapi nggak netes, nggak basahin saya. Makanya saya bingung. Oh iya, berarti kita pernah mati ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat MM, malam mencekam. Kembali saya Mang Ei akan mengawal cerita untuk Anda. Cerita horor mistis, tentunya menyeramkan, dan juga cerita-cerita pengalaman mistis seseorang yang dapat memberikan inspirasi untuk kita semua. Dan kali ini kembali tim berada di Kota Cirebon, tepatnya di Kebon Pelok, daerah Kebon Pelok. Saya bersama dengan Angnay yang mungkin Anda sebagian sudah mengenal ya, tentang pengalaman dari kisah Angnay ini sebagai seorang penggali kubur. Kali ini Angnay akan mengunjungi kita dengan cerita yang lainnya, tentunya cerita mengenai pengalaman hidupnya pada tahun 2006, di mana beliau mengalami mati suri kurang lebih 6 hari. Sebuah cerita yang memberikan kesan dan pesan yang baik untuk kita tentunya. Akan diceritakan oleh Angnay di tempat ini, di mana kita berada di TPU Ciasem. Baik, sebelum kita mulai, tentu saja saya mengucapkan banyak terima kasih atas support Anda kepada channel Malam Mencekam. Support menjadi subscriber dengan like, share, dan komen tentunya. Dan sebelum kita mulai, saya akan meminta Angnay untuk membacakan doa terlebih dahulu agar acara kita berjalan lancar dan kita setidaknya memohon kepada Allah agar semuanya berjalan lancar. Silahkan Angnay sebelum kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari saudaraku, kita berdoa bersama-sama untuk saudara-saudara kita yang sudah mendahului kita, baik muslimin dan muslimat, baik yang tidak bisa sebutkan saya satu persatunya, khususnya buat seluruh ahli kubur yang sudah mendahului kita. Semoga amalia pahala-pahala saudara-saudara kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa sejenak untuk memohon keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala dan memberikan tempat yang layak untuk saudara-saudara kita, termasuk kita nanti yang akan menyusul mereka-mereka semua. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah ya Rasulullah li ridha ila ta'ala ila hadrati wa mautika wa riqab subhanahu wa ta'ala ila hadratin nabil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wal malaikatihi muqarrabin wa qurubin wa salihin wa abina azama umina wa yasalu baina ila yaumiddin wal malaikatu yusalluna ala nabi وإلى روح الكبر وعلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم وعلى أموات لله اللهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baik, Kang Nay, terima kasih untuk pembukaan dengan membaca doanya. Kang Nay, katanya tadi mau cerita tentang pengalaman ketika mati suri ya di tahun 2006. Sepertinya cerita yang menarik nih. Perlu sobat ketahui juga bahwa kita berada di TPU ini, jam menunjukkan pukul hampir 1 dini hari di hari Sabtu ini ya. Kita langsung ke Angnay untuk mendengarkan kisah tentang mati surinya. Silakan Kang Nay.
Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli wa sallim amri wal khadata min lisani yafqahu qawli. Dulu waktu usia saya sekitar 27 tahun, ketika diri saya menuju pendekatan diri terhadap Tuhan Yang Maha Esa, saya pengen mengenal siapa diri saya sesungguhnya. Makanya ketika saya Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rabb. mari kita panggil saya. Ya. Bagaimana proses waktu Ang Nay merasakan mati suri tersebut? Bisa diceritakan? Rasanya gimana ya Pak ya, waktu saya ngerasain, saya ngerasain sendiri, nggak sadar dengan diri saya sendiri. Karena waktu itu jam 12 siang saya selesai sholat zuhur. Ketika saya berzikir mengingat Allah, saya pikir saya sampai tertidur tersebut, saya nggak nyadarin bahwa saya sudah jauh melangkah. Tahapan saya itu berzikir, kira-kira target saya mungkin waktu pengen menuju perjalanan spiritualnya saya itu ngerasain ada keanehan sih Pak ya. Ngerasa keanehan yang sangat luar biasa bagi saya pribadi. Karena pikirnya saya tidur 6 jam. Dari jam 1 siang sampai jam 6 sore. Tapi ketika Mimih ngomong, Bu saya ngomong sama saya bahwa kamu itu tidur udah bukan tidur 6 jam, kamu tuh udah tidur lewatin 6 hari. Makanya ketika saya ditanya saya tidur 6 hari itu saya bingung. Karena saya sendiri ketika perjalanan tersebut saya ada keanehan sendiri ketika saya berzikir target saya itu waktu saya ingatnya saya waktu berzikir la ilaha illallah ya Pak ya. Target saya 10.000. Itu baru nyampe di 2.000 saya udah ngerasain tempat yang saya dudukin itu udah ngerasain tempat yang aneh Pak. Aneh banget. Saya ngerasa bukan di sini tempat saya. Kayak saya melihat tatanan-tatanan yang sangat luar biasa aneh. Kayak saya ini bukan alam manusia ini. Karena saya melihat itu banyak dari bangsa-bangsa alusannya Pak ya, masuk dari golongan bangsa jin, termasuk saya melihat ya pocong, kuntilanak, genderuwo, termasuk tuyul, bahkan makhluk-makhluk yang sangat luar biasa lah, ngeri aja Pak. Makanya saya itu di tahapan 2000 saya ketika nyampe la ilaha illallah 2000 saya berzikir. Saya ada di mana? Saya ngelasin kayak udah bukan di alam saya. Saya yakin ini di bangsa lain. Saya udah masuk wilayah alam gaib. Ketika saya meneruskan zikir tersebut, sampai-sampai saya sudah lupa dengan diri saya sendiri. Saya sudah dibimbing sama orang yang sudah menjemput saya. Makanya ketika saya ketemu dengan orang tua yang ngejemput saya bertanya sama beliau, "Mah," karena biasa saya manggil orang tua sepuh yang udah nggak ada, mamah ya itu ya, romo atau bapak. Itu "Mah, saya ada di mana sekarang ini? Saya ada di mana? Kenapa kamu menuju jalan ke sini yang belum jadi tempat tinggal Anda? Ente ku mestinya layak masih urip di alam duniaku. Ente durung waktunya mati konon." Makanya saya bingung, kita emang harus mati? Ente bakal usmaranin mana? Kamu sudah nuju jalan sini berarti ente harus mati. Ternyata saya bingung sendiri, kok saya sudah mati. Saya ngerasa waktu saya ingatnya saya itu lagi zikir sama Allah, ingat sama Allah dengan zikiran la ilaha illallah tersebut sampai saya masuk masa transmisi saya sudah di alam gaib Pak. Makanya ketika saya lihat tatanan tersebut itu sangat luar biasa. Makanya saya nggak bisa nyebutin satu detailnya tuh Pak ya, karena yang saya injak itu tanahnya hijau, hampir nuansanya kayak pagi.
kalau pagi sekitar jam setengah 7 atau jam 6 lebihan lah, jam 6 lebihan atau jam setengah 7-an. Itu nuansanya tuh terang banget. Hampir kayak nggak ada matahari tapi alam semesta tuh terang. Kalau sorenya itu percis kayak di antara jam 5 sore itu percis nuansanya terangnya seperti itu, Pak. Makanya saya ngerasa ini saya di mana. Makanya ketika saya menyusuri tempat sebelumnya, ya wis cung, baka ira wis nyampe ning kene ira kudu tempat balik ke ira engko. Kamu harus tahu jalan pulang kamu. Jadi mesti apa harusnya yang saya bawa untuk saya pulang ke tempat yang semestinya dengan amal perbuatanmu. Dengan apa yang harus saya lakukan? Dengan sholatmu, dengan zikirmu, dengan ingat kamu kepada Allah. Terus saya bisa balik lagi ke bumi enggak? Saya bisa balik ke dunia enggak? Kamu belum mati. Makanya saya bingung ketika orang tersebut membimbing saya. Ketika sampai pada pintu gerbang tersebut, itu seingatnya saya ada lafaz Bismillahirrahmanirrahim ya, sampai di bawahnya ada Salamun qawlan min Rabbir Rahim. Saya bingung, ini tempat apa? Apakah ini yang dikatakan surga? Apa ini tempat tinggal bagi kaum umatnya Nabi Muhammad SAW? Maka saya bingung, apakah ini yang dikatakan surga? Saya langsung menapaki, saya sampai di pintu gerbang tersebut. Makanya ketika saya ketemu dengan penjaganya sampai yang di awal tersebut ya, yang awal saya, sok kalau kamu bisa masuk ke sono, berarti kamu benar-benar umat Muhammad Rasulullah gitu. Jadi dengan apa saya harus masuk ke pintu gerbang tersebut? Ya kamu sono masuk, bisa enggak kamu masuk? Kalau kamu bisa masuk, kamu harus bisa keluar. Kata orang tersebut yang bimbing saya, masuk tuh Pak. Kamu kalau bisa masuk ke sono, kamu harus bisa keluar. Aira bisa mancing mono, kudu bisa metu. Makanya ketika saya nyampe di gerbang tersebut, itu ada yang nanyain, nggak tahu saya beliau siapa yang menanyakan saya, apa beliau itu termasuk malaikatnya Allah atau apa? Saya sendiri tidak ngerti. Atau penjaganya saya sendiri juga nggak paham. Makanya beliau bertanya kepada saya, siapa sih mancing mana? Siapa kamu mau ke sini? Ya saya ngomong ya Pak ya, saya putra dari bapak ini, saya anak cucunya ini. Saya nggak tanya apa yang jadi prioritasnya kamu, identitasnya kamu. Yang saya tanyakan, kamu datang ke sini, kamu siapa? Ya saya kan bingung Pak. Saya hamba Allah. Enggak, saya tidak menanyakan kamu hamba Allah. Saya tanyakan sama kamu siapa datang ke sini? Saya bingung tuh, itu dalam kebingungan. Makanya ketika melihat yang bimbing saya tersebut, beliau ngomong sama saya, kacungnya harus ngomong ini yang harus dijawab. Ketika beliau bertanya sama kamu, siapa Anda mau masuk ke sini? Ente jawab ini, yang jawabannya kamu. Makanya ini saya nggak bisa nyebutinnya Pak ya, karena ini privasinya saya tidak bisa menyebutkan. Tapi intinya ketika saya pengen masuk gerbang tersebut, itu banyak pertanyaan. Ketika beliau bertanya lagi sama saya, yang saya tanyakan lagi sama kamu siapa datang ke sini? Saya ngomong saya umatnya Muhammad Rasulullah SAW. Saya jalankan sholat 5 waktu. Saya puasa di bulan Ramadan. Saya bayar zakat. Apa yang jadi perintahnya Rasulullah saya jalankan. Saya tidak menanya apa yang jadi pekerjaan kamu. Ternyata ketika saya mengaku umatnya Muhammad Rasulullah, tetap tidak diberikan kesempatan saya untuk masuk ke sana Pak. Makanya saya bingung. Jadi apa yang harus saya jawab? Ternyata Allah memberikan jawaban yang hak untuk saya bisa masuk ke tempat tersebut. Oh ini ternyata jawabannya. Saya kasih 4 aja ya Pak, nggak apa-apa ya Pak ya. Saya kasih 4 buat saudaraku semua ya. Mudah-mudahan ini jadi petunjuk, menjadi penolong ketika kita menuju tempat gerbang tersebut, menjadi titian-titian tersebut, agar kita selamat dari apa yang kita tuju, selamat dari apa yang jadi murka Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika beliau bertanya lagi kepada saya, kamu siapa datang ke sini? Saya jawab, syirullah, datullah, sifatullah, wujudullah. Saya menjawab seperti itu. Ternyata itu yang menjadi intisari dari perjalanan hidup saya. Ternyata yang sebenarnya itu Pak. Tahu hakikat sebenarnya bahwa saya sirnya Allah, rahasianya Allah, sirullah, datullah, sifatullah, wujud Allah. Ternyata saya karena hidup karena nurullah, karena
zatnya Muhammad Rasulullah, karena nurnya Muhammad. Oh ini, ketika saya sudah bisa menjawab tersebut pertanyaan yang beliau pertanyakan sama saya, dia langsung, monggo silakan kamu masuk. Kamu nikmati apa yang menjadi fasilitas Allah berikan buat kamu. Saya masuk Pak, itu saya luar biasa, subhanallah. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Saya tidak bisa membayangkan bahwa tempat tersebut sangat indah, luar biasa. Makanya ketika saya dibimbing sama orang tersebut, Cung, ikilah tempat tinggalnya wong-wong kang bakal gawe amal soleh, kang duwe pahala kang gawe perhitungan sangat luar biasa, kang sering berbagi karo makhluknya Allah. Ya ikilah tempat tinggalnya. Ini yang dikatakan surga yang penuh dengan kenikmatan tuh ini. Ini yang menjadi fasilitas umatnya Muhammad Rasulullah, khususnya kaum muslimin. Makanya kacung yang temenan-temenannya sungguh-sungguh ikilah jadi tempat tinggalnya kacung. Sok apa kan jadi kesenangannya kacung, bakal anak KB fasilitas kang Allah berikan ningken di tempat kieu. Iki kang arane surga, Cung. Makanya pas orang tua tersebut ngomong sama saya, "Wis, Cung, saatnya ira balik, saatnya kamu pulang." Saatnya kamu pulang, Cung. Karena bukan di sini, bukan saat ini kamu harus di sini. Kamu itu masih banyak orang yang membutuhkan kamu. Kamu harus pulang, Cung. Nah, Kacung ngelamun pengen balik ya, tapi Kacung kudu ngaji dikit. Kamu harus ngaji. Kamu harus bisa baca Al-Qur'an. Makanya ketika saya pengen ketemu yang bimbing saya untuk membaca kitab suci Al-Qur'an tersebut, saya dituntun sama orang tua itu, saya di tempatnya hampir jernih Pak, itu bawahnya tuh lantainya jernih banget. Hampir kayak ngijek saya takut kirain air, yang saya ijek tuh kirain air. Saya, wah ini air nih. Saya apa-apa enggak. Ternyata yang saya ijek itu bukan air Pak. Itu sudah ada 3 orang menunggu saya. Dia bawa kitab Al-Qur'an besar ya. Kitabnya besar. Dia udah pegang. Dia ngasih ke saya. Sekarang saatnya engkau ngaji. Ente kudu bisa ngaji, kamu kudu bisa ngaji. Kamu harus bisa baca Al-Qur'an. Makanya saya terima Al-Qur'an tersebut, saya buka halaman yang pertama. Cuman ketika saya buka tersebut, saya baca surat Al-Fatihah tuh Pak ya, Al-Fatihah. Cuman sebelum saya mulai ngaji tuh Pak, itu ada anak kecil sekitar usia 8 bulanan kan, masih belum bisa berjalan. Itu dia deketin saya. Badannya bayi tersebut tuh banyak lumpurnya tuh Pak, banyak lumpurnya. Ya dia deketin saya, akhirnya dia meluk saya tuh, meluk. Itu belum ngaji, Quran masih di pangkuan saya, belum ngaji. Bayinya udah meluk saya, ngelendotin ke saya. Dia kayak pengen ikut sama saya. Akhirnya bayi tersebut pergi. Itu yang ngomong sama saya, "Gus Cung, ngaji cukup, engkau maning." Itu Qurannya langsung diambil, ditutup sama beliau. "Wis, saatnya ira kudu balik, kamu harus pulang." Tuh jalan pulangnya ke sana. Kamu harus tahu, ketemu sama Gunung Jati. Sudah nyampe kamu di Gunung Jati, kamu harus ketemu sama Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Makanya saya ketika itu pulang Pak, itu lorong gua, itu air semua, air. Tapi nggak netes, nggak basahin saya. Saya masuk, itu jalannya lurus terus, itu nanti ketemu Gunung Jati, Cung. Kamu kudu ketemu sama Gunung Jatinya, kamu harus mampir ke Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Makanya saya telusuri, iya saya nyampe di Masjid Agung Gunung Jati Pak. Itu berapa saat kemudian saya udah nyampe lagi di Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Pas saya mau ambil wudhu, nyampe karena udah pikir saya, wah udah salat maghrib, waktunya salat maghrib. Udah saya harus wudhu dulu nih ya. Saya ambil air wudhu suci apa ya. Tuh menunaikan waktu saya udah takbir Allahu Akbar, saya sadar bangun. Itu orang tua udah banyak, udah ada yang lagi pada ngaji, ada yang lagi ada yang nangis. Saya bingung deh, anak apa kian? Kok pada kumpul nangis sikula ya? Kok pada nangisin saya semua? Anak apa Mi? Gitu ya, ada apa? Anak apa ira ku kayak ngomong mati aja, lamun kasarnya orang Jawa sini Cirebon nih Pak ya. Wong ajak gawe nyiksa wong tua. Nyiksa ira wis mati kayak mongkonon je. Gawe nyiksa wong geger wong pirang-pirang bae je. Pikirnya saya dikatakan orang tua udah mati, cuman karena mamang saya itu Mang Lia ya, itu ngomong sama saya, "Iki bocah durung mati. Iki bocahku masih urip, cuman lagi digawa jalan-jalan dikit. Mana maring kakek aja."
mamanya saya ngomong seperti itu. Makanya pas Mang Lia memberikan pengarahan seperti itu sama keluarga, saya dibiarkan Pak, saya masih biarkan. Makanya saya bingung, oh iya berarti kita pernah mati ya. Iya harus mati jangan. Tapi Mamang Lia mamangnya Ira ngubai weru, Ira durung mati, Ira aku masih lagi jalan-jalan, kamu masih jalan-jalan. Ternyata benar Pak, oh saya ngerasain hal-hal yang aneh sangat luar biasa kematian tersebut. Intinya pelajaran bagi saya secara pribadi. Makanya ketika saya buka ya Pak ya, kalau buka dari intisari sebenarnya saya mimpi tersebut ya, dari Al-Quran yang ketika saya mau baca, ternyata apa? Mushaf yang suci, Al-Quran yang suci itu ketika kita pengen membacanya harus dalam keadaan suci, badan diri pun harus bersih. Kenapa? Jangan sampai terkotori dengan hal-hal yang berbau najis. Kita tuh harus suci, bersih. Nah, makanya ketika Quran itu mau dibaca, ternyata diri itu penuh dengan kekotoran, penuh dengan kesalahan dan dosa. Belum kita berbersih, ternyata kita main baca-baca aja. Kenapa kita nggak jadikan pelajaran dari wudhu tersebut? Kenapa mulut harus dicuci, muka harus dicuci, tangan dicuci, telinga dicuci, kaki harus dicuci? Ternyata bukan itu saja maksudnya. Ucapan pun harus dijaga, baik pendengaran pun harus dijaga, langkah kaki kita pun harus dijaga, tangan yang kita gerakan harus dijaga semua. Ternyata filosofi bahasa yang saya tafsirkan secara pribadi, baik secara bertanya dengan orang-orang yang alim, orang-orang yang mempunyai kemampuan spiritual kesana ya Pak ya. Seperti itu perjalanannya, emang harus seperti itu. Sampai saya menuju Masjid Agung Gunung Jati itu, ternyata Gunung Jati apa? Diagungkan, direnungkan. Datnya Gusti di mana? Di badan. Sampai nemui Masjid Agung Sang Cipta Rasa, diagungkan, direnungkan, diciptakan segala rasa yang ada di badanmu. Ternyata badan ini penuh dengan dosa dan kesalahan Pak, maka harus dibersihkan. Makanya dari itulah makanya saya nggak pangling lah ketika saya mau menunaikan ibadah sholat maghrib, ketika saya takbiratul ikram, tiada sembahan lagi iwal Gusti Allah satu, ahad Allah, cuman Allah ya jadi sesembahan saya. Cuma Allah yang jadi tempat pertolongan saya. Allahu Akbar. Bahwa saya sudah ada Allah. Karena penyatuan pada diri Allah sejatinya sudah menyeliputi seluruh alam semesta ini, seluruh makhluknya. Subhanallah, kalau kata saya pribadi, subhanallah, Allah memberikan sumber kehidupan yang sangat luar biasa. Allah membimbing saya, Allah mengarahkan saya dari jalan-jalan yang dulu saya pernah kurang pas lah buat diri saya. Makanya benar apa yang dikatakan surat Al-Asri apa ya, demi masa sesungguhnya manusia itu betul-betul dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beramal soleh, yang menasihati dalam kesabaran, menasihati dalam kebenaran. Ternyata itu kita tuh terkecoh Pak. Masa yang dilalui sama kita, masa lalu tuh, masa lalunya kita penuh dengan kesalahan. Ternyata sampai masa saat ini juga kita masih berlaku zolim terhadap diri kita, apalagi terhadap orang lain. Zolim, kita sering menganiaya diri kita sendiri, termasuk berbuat kurang adil terhadap orang lain. Terkadang ngerasa diri kita yang paling benar. Makanya orang benar juga apa yang dikatakan dalam surat Al-Asr itu, demi masa manusia itu dalam kerugian. Kita tuh betul-betul dalam kerugian Pak. Maka di dalam surat Ar-Rahman diterangkan, fabi ayyi ala irobikuma tukadiban. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Ternyata saya banyak mendustakan dari nikmat-nikmat Allah. Saya tidak pandai mensyukuri apa yang Allah berikan terhadap saya. Ketika mata saya bisa melihat, kita tidak pandai menyukuri. Mata ini melihat bagaimana biaya berapa miliar yang Allah berikan sama kita. Pendengaran, termasuk pendengaran kita berapa miliar yang Allah berikan. Gimana saudara-saudara kita yang matanya tidak bisa melihat, telinga tidak bisa mendengar, yang tidak memiliki kaki. Terkadang kita sudah memiliki kesempurnaan yang sangat luar biasa, kita tidak pandai bersyukur, tidak pernah menyukuri apa yang jadi nikmat yang sangat luar biasa. Dikiranya nikmat itu ketika saya banyak duit, bukan, ternyata bukan itu yang jadi tujuan kita tuh. Oh, ternyata ini jati diri yang sesungguhnya. Ketika saya ketemu dengan Gunung Jati tersebut, ternyata ada perenungan, pengagungan pada diri, hakikat sejati diri yang sesungguhnya. Sampai Masjid Agung Sang Cipta Rasa nyiptakan segala rasa yang ada di badan kita. Terkadang kita lupa dengan diri kita Pak. Maka kata Allah salah dalam surat Al-Ahzab, la in syakartum la azidanakum. Siapa sih nyukuri nikmatnya Allah, pasti aku tambahkan. Ternyata kita banyak mungkiri Pak. Nggak pernah,
kita nggak pernah pandai menyukuri apa yang jadi Allah berikan kenikmatan sama kita. Mestinya kita pandai menyukuri ketika kita masih bisa langkah, tangan masih kita bisa gerakan, akal masih bisa berpikir, tahu bisa membedakan mana hak dan mana yang benar. Terkadang kita sekarang punya dewek, aturannya sekarang dewek. Kita merusak tatanannya sudah ada. Apalagi di dalam hukum aturan Allah, apalagi hukum aturan beragama. Makanya kalau kita tatanannya sederhana Pak, kalau kita tahu hukum tatanan yang ada ya, itu kenapa sih di alam semesta ini termasuk di jalan raya kan? Itu jalan awalnya tidak ada apa-apa, tidak ada lampu merah. Di perempatan coba perhatikan baik-baik. Kita jadikan pelajaran. Di lampu merah awalnya tidak ada apa-apa. Tapi ketika kendaraannya itu banyak ya, ada motor, ada mobil, ada beca, ada sepeda, banyak orang lewat. Makanya di situ dikasih rambu-rambu aturan Pak. Kalau kita melanggar dari aturan tersebut, kita melanggar. Kena pasal tetap. Makanya kalau kita tahu aturan apa yang sudah ditetapkan, kalau saatnya merah ya harus berhenti. Kalau kuning ya hati-hati. Kalau hijau ya jalan, jangan berhenti. Udah tahu merah kita tabrak, apa yang akan terjadi? Tabrakannya ada. Pasti kalau sama aparat pemerintahan pasti kita kena tilang. Makanya itu hukum. Kenapa sih manusia ketika Allah memberikan hukum agama tersebut? Nah, maka dalam agama itu ada hukum dan aturan dan hukum. Agama manusia. Agamaku, agama manusia. Maka Islamnya apa? Isi-isi alam beraneka ragam, komplit semua, jangan membeda-bedakan. Agama Allah semua. Terkadang kita sudah membeda-bedakan, ngerasa diri yang paling benar. Selalu mudah mengkafirkan orang lain. Kafir, bid'ah. Ternyata sahabat diri kita nggak berani untuk mengkafirkan diri kita sendiri. Takut dengan diri kita sendiri. Ngerasa diri yang paling benar, paling baik, paling suci. Terkadang manusia seperti itu, ngerasa diri paling baik, paling hebat. Ternyata tidak mengkreasi apa yang ada di badan kita. Penyakitnya orang aja kelihatan semua Pak. Walaupun jauh sekecil apapun. Makanya benar di lagunya Bang Haji Roma Irama tuh benar banget. Semut di seberang lautan sekecil apapun pasti kelihatan. Tapi gajah di pelupuk mata itu gejanya kayak apa tidak kelihatan. Intinya apa? Kesalahan sekecil apapun walaupun jauh di seberang lautan, walaupun orangnya sudah mati, tetap Pak jadikan omongan. Di eber-eber nang kabe, diomong nang semuanya. Tapi kejelekannya ada pada diri itu tidak kelihatan. Makanya hati-hati dalam hidup. Kalau kita pengen selamat, ikutilah aturan Allah, ikuti aturan pemerintah. Insya Allah siapa-siapa yang patuh akan aturan Allah atau hukum aturan pemerintah, insya Allah kita bakal terselamatkan baik secara negara, baik secara hukum agama Pak, begitu. Ya, menarik sekali tadi cerita dari Angnay. Angnay, waktu tadi Angnay bilang ada 4 yang mau Angnay ceritakan. Itu ketika mati suri itu apa? Yang 4 itu tadi? Itu yang 4 itu mudah-mudahan ini jadi petunjuk, jadi petunjuk buat kita. Jadi ya kita punya kunci lah. Ini kita jangan berbuat zalim dengan diri kita, termasuk dengan keluarga apapun dengan orang lainnya Pak ya. Kuncinya itu ketika penjaga tersebut bertanya, yaitu jawab syirullah, datullah, sifatullah, wujudullah. Cuman itu bisa jadi preferensi yang lainnya. Mungkin orang menafsirkan yang lain, silakan saja, tidak apa-apa, tidak ada jadi soal. Syirullah, datullah, sifatullah, wujudullah. Ya, semuanya mestinya sih ada 7 Pak. Karena tatanan hidup itu 7 hari. Semuanya cuman 4 aja insya Allah udah cukup. Karena kesempurnaan itu mestinya aja 7. Karena hari juga 7. Makanya di surat Al-Fatihah Ummul Kitab, sebagai Ummul Kitab, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tunjukkanlah pada kami jalan yang lurus. Yaitu jalannya orang-orang yang dianugerahi nikmat atas mereka, bukan jalan orang yang disesatkan atau dimurkai. Itu para nabi-nabi terdahulu, dari temukan Nabi Adam sampai baginda Nabi Rasulullah SAW, sampai wali Rasul ke Kanjeng Syekh Basunan Gunung Jati. Itu di titian orang-orang yang dianugerahkan nikmat atas mereka. Iya. Makanya itu mudah-mudahan ketika saya sudah mengetahui jalannya atau kuncinya ya,
kita semakin gigih, bukan semakin bermalas-malasan, intinya begitu. Jadi semakin meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oke. Tadi waktu Angnay waktu mau kejadian mati suri ya. Ya. Itu gara-gara apa? Jadi sampai bisa mati suri itu? Lantaran senang berzikir, Pak. Iya. Tiba-tiba begitu. 6 hari lamanya. Iya, makanya saya kalau istilah itu sih dimasuk di transmisi lain. Itu awal ketika saya nyampe di 2000, ketika berzikir la ilaha illallah, itu saya masuk transmisi lain. Ternyata bener di demi masa itu sama masa itu ketika emang nunggu yang paling kesel, pekerjaan yang paling kesel itu nunggu, Pak. Suwe pisan, lama banget. Ternyata ketika saya berzikir itu sama, itu lamanya luar biasa. Ketika pengen 2000 aja itu lamanya minta ampun, ya Allah, suwe pisan beli peragat-peragat. Sedang minta apa Angnay waktu zikir itu, memohon apa? Ya intinya minta dibukakan ya nur cahaya dalam hati, minta dipetunjukkan jalan yang baik untuk ibadah, biar saya bisa ibadah bersyukur sama Allah dengan istiqomah, Pak. Ketika mati suri Angnay, itu 6 hari, biasanya orang 1 hari aja udah langsung dikebumikan ya. Ini 6 hari ya. Iya. Kok lama sekali bisa Itu tahu? mamang saya udah paham, Pak. Mamang saya juga sama pernah ngalamin, bahkan mamang saya itu sampai 40 hari. Cuman mamang saya udah ngerasain ini bocah lain. Cuma ingetnya mamang saya itu badan saya masih anget ya. Walaupun detak jantung sudah tidak ada, cuman unsur tubuh saya masih menopang, masih ada getaran hangat tuh, ada energi yang hangat loh, sangat luar biasa di badan. Luar biasa sekali. Oke, sobat, ini jam 1 lebih ya. Jam 1 lebih, angin di TPU ini juga sudah sangat kencang nih. Situasi di sini memang cukup mencekam nih di TPU ini. Kebetulan anginnya juga besar ya Angnay ya. Itu kejadiannya sebelum Angnay menjadi penggali kubur atau sesudah? Saya sudah waktu 98 saya sudah berprofesi ya. Cuman belum ngerti. Kejadiannya 2006. 2006. Oh, 2006. 98 sudah mulai Udah menggali mulai kubur. 1998 saya sudah mulai. Ya, itu udah dikafanin atau belum? Belum, Pak, belum. Cuma saya masih pakai sarung. Bahkan sarungnya sampai sekarang masih ada. Sudah dimandiin? Belum di apa-apaan, udah biarin aja, biarin. Cuma diajiin tetap. Oke. Ya, sobat, itu cerita yang sangat menarik, menjadi pesan untuk kita semua bahwa setelah kematian itu ada seperti yang diceritakan oleh Angnay tadi. Anda bisa menyimpulkan sendiri apa yang akan terjadi setelah kematian. Tapi Angnay sudah memberikan gambarannya, kira-kira seperti itulah ya. Kalau kita berbuat baik, sudah ada gambarannya. Jelek, ada gambarannya juga. Baik, Angnay mau menambah pesan ke para penonton di Malam Mencekam, silakan Angnay. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam surat Yusuf ayat 111 Allah menerangkan, laqad kana fi qasasihim ibratun lil albab ma kana kadisa yuftara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai'in wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Sungguhnya pada kisah mereka terdapat pelajaran bagi kaum yang berakal. Dan Al-Qur'an itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, melainkan pembenar kitab-kitab sebelumnya dan memerinci segala sesuatu dan petunjuk sebagai rahmat bagi kaum yang beriman. Makanya apa? Perbaikilah akhlak kita, Pak. Karena akhlak itu yang paling utama. Karena yang bisa menyelamatkan diri kita, amal perbuatan kita di hadapan Allah bukan karena apa-apa. Amaliyah kita terhadap atau itu tidak ada unsur tatanan apa-apa. Cukuplah sebagai pelajaran. Kita harus bersabar dari apa yang Allah berikan, setiap ujian-ujian yang terjadi pada diri kita. Terkadang manusia ketika diberi ujian sama Allah, hilang, Pak, keimanan kita, keyakinan kita, kepercayaan kita rentan. Kenapa Allah tidak sayang dengan apa yang terjadi pada diri saya? Terkadang manusia sudah bertanya seperti itu. Terkadang saudara-saudara bertanya seperti itu. Kenapa sih yang seperti ini? Kenapa kita harus seperti ini? Kenapa ujian yang Allah berikan berat sekali? Sesungguhnya Allah ketika memberikan ujian tersebut, intinya belum seberapa, Pak. Saya yakin Allah itu mampu orang tersebut menimba ujian yang Allah berikan, Pak. Insya Allah kalau kita tahu tatanan hidup yang sebenarnya, insya Allah kita bakal terselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tahu hakikat sebenarnya, mana tujuan hidup yang sebenarnya. Selamat dunia akhirat, Pak, insya Allah. Amin, amin. Jangan lupa juga Angnay ini memiliki banyak cerita ya Angnay katanya. Selama masa hidupnya telah mengalami kejadian-kejadian yang
cukup bisa memberi kita pelajaran. Nanti Angnay akan bercerita di video-video kita selanjutnya. Bagaimana komentar Anda tentang cerita dari Angnay? Kalau Anda suka, silahkan komentar di bawah. Kalau ingin bertanya juga silahkan komentar di bawah. Insya Allah nanti Angnay akan menjawab ya, sesuai kemampuannya. Baik, sampai di sini dulu perjumpaan kita di video cerita Angnay dari TPU Ciasem, Cirebon Selatan ya. Semoga menjadi pesan dan inspirasi untuk kita semua. Saya ucapkan banyak terima kasih atas kunjungan Anda di Malam Mencekam Channel. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.